Ya, kalau kita melihat pemirsa Pilpres 2 periode sebelumnya, memang suara NU masih menjadi hal penentu. Seorang kemudian bisa menduduki jabatan nomor 1, nomor 2 di Indonesia pemirsa. Pertanyaannya apakah 2024 polanya ini akan sama pemirsa? Karena Ganjar dan juga Prabowo diprediksi akan memilih sosok cawapres yang kuat di basis NU. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Politisi kita mewakili P3 sudah hadir Mas Rapi Herdiansyah yang merupakan Sekjen P3 di sini. Wasekjen P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan Bang Andre Rosiade mewakili Gerindra. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Caca. Ya, saya nanti akan bertanya kepada sama Bang Andre. Mas Rafki ya. Mas Raffi itu Mas Rafki. Mas Rapi, iya Mas Rapi. Iya, sebelum saya ke Bang Andre, mungkin saya ke Mas Rapi terlebih dahulu. Ini sebenarnya kalau kita dengar selentingan kan sudah mulai menguat nih sosok cawapres untuk Pak Ganjar ini adalah Pak Mahfud MD. Mengingat Sandi Uno ini masih kuat diusung atau didorong-dorong oleh P3. Nah, hilalnya itu seperti apa sih sekarang? Bolehlah dibocorkan sedikit. Baik Mbak, jadi P3 ini kami taat asas. P3 memiliki konstitusi, kita sudah memutuskan, kita ketahui beberapa waktu lalu P3 menggelar rapat pimpinan nasional ke-6, lalu bicara cawapres, itu di Jakarta, Rapimnas 6, yang pada saat itu klausulnya adalah memberikan mandat kepada Ketua Umum kami, Bapak Muhammad Mardiono, untuk memperjuangkan Pak Sandi untuk disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini penting memang sebuah partai politik untuk menjaga asas itu, memiliki konstitusi yang memang menjadi salah satu forum pengambil keputusan tertinggi di partai, Rapimnas. Nah, sampai hari ini memang kami, Ketua Umum kami masih dalam posisi memegang mandat Rapimnas itu. Jadi memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar. Oke, itu mungkin dari koalisi Pak Ganjar Pranowo. Sekarang saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dari koalisi Pak Prabowo ini sendiri, sebenarnya kan menguat nama Khofifah tadi, tapi sempat juga elit dari Gerindra mengatakan Khofifah tapi untuk tim sukses ini. Seperti apa? Apakah jangan-jangan ada tokoh lain dari NU yang kuat ini digadang-gadang atau dipinang oleh Pak Prabowo mendampingi di Pilpres 2024? Oh, kalau bicara nama Nahdlatul Ulama, ya, kalau kita mendengar, saya mendengar beberapa hari yang lalu pernyataannya Sekjen PBNU, ada beberapa tokoh NU yang akan ikut kontestasi. Salah satu tadi Pak Mahfud yang disebutkan. Lalu juga ada Bu Khofifah, ya. Lalu juga ada nama Erick Thohir, ya. Lalu juga ada nama Mbak Yeni. Kan itu nama-nama yang beredar mewakili Nahdlatul Ulama. Ini ada 4 nih. Bisa di kubunya saya, kubunya Pak Prabowo, bisa di kubunya Mas Rapih tuh. Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya, siapa cawapresnya Pak Prabowo? Apakah Bu Khofifah, Pak Erick Thohir, Mas Gibran, Pak Erlangga, atau nama yang lain? Nah, Caca, dalam 2 hari yang lalu saya sudah diundang di Aki Pagi TV One. Saya sudah menjelaskan bahwasannya waktu mendaftar ke KPU nanti, Pak Prabowo tidak hanya bersama calon wakil presidennya saja, tapi juga membawa yang namanya visi dan misi yang merupakan program keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi sebelumnya, dan juga tim pemenangan. Dan siapa ketua tim pemenangannya pun harus jelas. Nah, ini yang sedang kami godok secara simultan. Saat ini yang kita lakukan, mematangkan bersama teman-teman koalisi, mematangkan yang namanya tim pemenangan. Lalu yang kedua, mematangkan program kerja, visi dan misi yang bagian keberlanjutan dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Baru kita bicara cawapres. Nah, ini lagi kita lakukan secara simultan. Memang masih butuh proses, tapi waktu masih ada dalam 2 minggu ini. Insya Allah, Caca, pada waktu sebelum mendaftar,
calon wakil presiden Pak Prabowo itu sudah ada. Nah, lalu soal pertanyaan Mbak Bu Khofifah sebagai ketua tim pemenangan. Memang ada usulan dari berbagai pihak yang meminta Bu Khofifah selain masuk sebagai kandidat calon wakil presiden, juga menjadi kandidat ketua tim pemenangan. Bahkan ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Gus Anwar Sadat, sudah menyampaikan itu secara terbuka. Saya rasa ya selain menjadi figur kandidat cawapres, ya Bu Khofifah saya rasa figur yang sangat layak menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kenapa? Bu Khofifah kita tahu salah satu tokoh sentral di Jawa Timur. Dan pengalaman 2014 dan 2019 penyebab kekalahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah kalahnya Pak Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Dan juga kita tahu, semua orang tahu, Bu Khofifah adalah bagian dari timnya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami juga timnya Pak Jokowi. Jadi klop lah, seperti botol dan tutupnya. Kalau seandainya Bu Khofifah tidak jadi calon wakil presiden, dia menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, mau jadi cawapres ataupun ketua tim pemenangan tentu akan diputuskan secara bersama-sama, secara kolektif dan kolegial, musyawarah dan mufakat para ketua umum partai pendukung dan pengusung. Itu Caca. Iya, ditahan dulu Bang Andre. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Fahri Ali, ini pengamat politik Islam juga di Indonesia. Nih, salam hormat Pak. Banyak kajian-kajian Bapak yang kemudian membahas mengenai kekuatan NU, dinamika NU di Indonesia. Sekiranya 2024 sempat orang berpikir bahwa ini masanya pemilih muda yang menentukan. Tapi ternyata Capres ini masih berusaha untuk meminang sosok yang kuat di NU ini. Ini kenapa Pak? Ya karena ini abad NU. Jadi pernah saya katakan NU itu kian tampil menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang mengalahkan kelas-kelas sosial yang pernah berjaya di masa lalu. Saya katakan antara lain adalah kaum priai, gitu. Jadi kaum priai yang dulu itu direproduksi ya oleh kekuatan kolonial untuk menjadi bumper ya bagi mereka, itu pasti mendapatkan keistimewaan tertentu ya. Nah, karena itu kemudian mereka paling dulu mengalami proses modernisasi gitu. Nah, masa NU yang begitu banyak, yang saya katakan sebagai keturunan ya para wali itu tadi, itu melakukan uzlah, mengisolasi diri mereka sendiri dari ya proses modernisasi karena dianggap bercampur dengan Belanda gitu. Itulah yang kemudian membuat pesantren-pesantren menjadi awet gitu. Tapi ketika kemerdekaan kemudian muncul ya, maka kebangkitan mereka itu tidak bisa lagi dihalang-halangi. Makanya kemudian seluruh partai ya, termasuk partainya Andre itu tadi, itu menginginkan mereka mendapatkan dukungan dari kaum Nahdiyin, yaitu mereka yang berada di bawah ya pandangan Nahdlatul Ulama. Gitu. Nanti boleh ditambahkan, bahkan juga saya meminta pendapat dari Mas Rapih bahwa yang jadi problematika adalah pemirsa, suara NU ini juga tidak bulat, bahkan tersebar di organisasi, bahkan juga partai politik, belum lagi basisnya. Kuat di mana nih? Kuat di pesantren atau juga ulama? Sekiranya Mahfud, Caimin, bahkan juga Khofifah Indar Parawansa, siapa yang paling kuat basis masanya? Sesaat lagi. Oke, mungkin sekarang saya ingin ke Mas Rapih terlebih dahulu. Meskipun memang mendorong Mas Sandi, tapi kalau misal ditanya Mas Sandi seberapa kuat dengan Pak Mahfud, ke-NU-annya sudah pasti Pak Mahfud ini. Bukankah ini juga faktor penentu juga kemudian? Sudahlah Pak Mahfud aja, seperti apa Mas Rapih? Jadi kalau bicara P3 ya, P3 itu partai yang lahir dari rahimnya NU. Jadi kita ketahui tahun 73 P3 lahir itu dari 4 fusi. 4 fusi salah satunya yang terbesar organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama.
kalau bicara antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau Pak Sandi tanya NU ya NU. Terlebih lagi saat ini Pak Sandi adalah anggota atau kader P3 yang di dalam rumah P3 ini adalah tokoh-tokoh NU banyak. Kita sebut saja Kiai Mustafa Akil Siroj sebagai Ketua Majelis Syariah DPP P3. Beliau adalah adiknya Kiai Said Akil Siroj, juga menantunya guru kami, Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh karismatik NU. Nah, artinya apa? Pak Sandi ada di rumah P3 mendapat dukungan dari NU. Jadi kalau bicara NU memang menarik. Antara kuat mana antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau menurut kami dua-duanya sama. Gitu. Tapi sebenarnya siapapun nanti sosok cawapres dari Ganjar, suara NU itu sudah bisa dijamin tidak sih dari P3 akan banyak ke Pak Ganjar? Mengingat ada Caimin sekarang saingannya. Ya itu tadi, P3 lahir dari rahim NU. Jadi tokoh-tokoh NU itu dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bahkan banyak anggota-anggota parlemen kami yang memang mereka adalah NU. NU yang sangat mengakar, yang kuat begitu. Sebelum saya ke Bang Andre, mungkin Pak Fahri boleh dong dilihat ini. Basis massa mulai dari Mahfud, bahkan juga Khofifah dan juga Caimin. Karena mereka akan bertarung di arena yang sama. Merebut suara Nahdien di Jawa Timur. Seperti apa? Saya karena semuanya saya kenal ya, saya harap mereka menang semua gitu. Tapi itu kan tidak mungkin ya. Nah, sekarang, tapi kan ini waktu pendek sekali ya. Saya mau mengatakan begini, Muhaimin dia punya partai. Gitu. Partai itu efektif sekali di dalam bekerja karena dia merupakan political machine, ya, mesin politik gitu. Nah, Khafifah di pihak lain dia punya organisasi perempuan, apa namanya, Muslimat. Muslimat itu juga efektif gitu di dalam konteks ini. Nah, Mahfud MD, sahabat saya, itu juga ya sebuah kekuatan baru yang muncul gitu. Karena dia memang tumbuh dari bawah sebagai NU gitu. Nah, Mahfud kemudian tampil ya dengan gagasan-gagasan legalnya yang membuat ya bukan hanya masa NU ya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu terpukau gitu. Nah, dalam konteks ini basis massa Mahfud MD itu secara teoritis lebih besar daripada basis massa Khafifah dan siapa tadi, Muhaimin Iskandar. Lebih luas begitu ya? Lebih luas ya, melampaui itu. Tetapi yang masih kita pertanyakan adalah kedalaman pada ya setiap provinsi yang ada gitu. Nah, di dalam konteks ini makanya saya katakan sebaiknya mereka menang semua. Baik, nah sekarang saya ke Bang Andre. Bang Andre, apakah itu juga jadi pertimbangan bahwa kenapa Khofifah saat ini didekati karena memang kuat di basis perempuan NU Muslimat di sana, Bang Andre? Ya, betul bahwa memang Bu Khofifah harus kita akui ya, bahwa beliau ketua Muslimat NU dan beliau gubernur Jawa Timur, dan memang kalau di kami bahwa Pak Prabowo pernah kalah di Jawa Timur 2014-2019. Bahkan di Jawa Timur itu Pak Prabowo itu di 2019 itu kalahnya hampir 30% lebih, 8 juta suara lebih ya. Ini kan tentu menjadi catatan bagi kami bahwa battleground adalah Jawa Timur. Nah, pilihannya bisa mengajak Bu Khofifah jadi calon wakil presiden, tapi itu tergantung keputusan musyawarah mufakatnya para ketua umum partai koalisi. Bisa juga menjadi calon ketua tim pemenangan. Nah, kalau kita baca survei indikator untuk cawapres di Jawa Timur yang dirilis hari Minggu yang lalu, kita lihat angka-angka ya, bahwa memang saingan beratnya Bu Khofifah di Jawa Timur adalah Pak Erick Thohir. Kebetulan di surveinya Burhan kalau nggak salah, itu Pak Erick unggul 0,5% di atas Bu Khofifah. Tapi Bu Khofifah sangat kuat. Ya, Pak Erick, Bu Khofifah, Pak Mahfud sangat kuat bertiga di
Jawa Timur, barulah Gus Muhaimin. Itu bicara survei indikator yang dirilis hari Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, sebelum kita diskusi ini, Caca. Intinya apa? Bu Khofifah oke, kuat, bisa jadi calon wakil presiden, bisa menjadi ketua tim pemenang. Tapi sekali lagi itu nggak kewenangan Andre Rosiade. Kewenangannya ada di forum para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah ini dalam masih proses karena kita lagi mematangkan dua hal tadi, Caca. Pertama tim pemenangan, kedua program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi, baru kita masuk di calon wakil presiden. Jadi sing sabar, Caca, ojo susu gitu loh. Insya Allah waktunya sebelum daftar ke KPU, Pak Prabowo akan bawa itu calon wakil presiden. Bisa Bu Khofifah, bisa Mas Gibran, bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Erlangga, atau figur-figur yang lain. Baik, Gitu. nanti saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat sebenarnya kalau yang dikatakan Pilpres itu yang menjadi penentu kemenangan adalah sosok capresnya harus kuat dulu. Mengingat mereka baik Ganjar dan juga Prabowo sebenarnya sudah kuat. Mau cari apa lagi? Kenapa masih butuh suara NU? Apakah memang harus cawapres dari NU atau mungkin cukup tim sukses sesaat lagi? Oke, mungkin saya sekarang ke Mas Rapi. Apakah dengan Anies yang kemudian menggandeng Caimin ini menjadi game changer bahwa dari koalisi Pak Ganjar sendiri tidak mau kehilangan suara di Jawa Timur, seperti itu kan? Jadi memang koalisi Pak Ganjar ini fokus pada siapa yang pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan elektoral. Nah, bicara siapa orangnya, siapa sosoknya, tentu itu ranahnya ketua umum sedang dibahas. Ya. Tetapi beberapa kali rapat koalisi itu memang lebih menekankan pembahasan bagaimana caranya untuk berstrategi memenangkan Pilpres. Pak Ganjar itu butuh sosok wakil yang memiliki kekuatan elektoral. Kemudian Pak Ganjar juga butuh wakil yang bisa berkolaborasi membangun bangsa. Dan tentunya kita kan tahu tantangan ke depan ini perlu pemimpin-pemimpin yang harmonis. Oke. Jadi memang kalau bicara tadi antara Pak Anies dan Muhaimin, terus kekhawatiran sama sekali tidak. Oke. Berarti di antara kategori tadi tidak ada satu faktor yang harus kuat di suara Nahdien juga tidak ada berarti untuk memilih cawapres untuk Pak Ganjar? Ya ini soal Nahdien kembali lagi tadi P3. P3 itu sudah ada P3. Ya. Di dalam P3 cukup kuat tokoh-tokoh Nahdien di sana. Okay. Yang memang bisa menambah kekuatan pemenangan Pilpres. Pak Fahri, yes. Bisa dikomentari tidak apa yang dikatakan oleh Mas Rapi? Tidak perlu juga sosok cawapres, kan sudah ada P3 untuk Pak Ganjar, udah aman suara Nahdien, seperti apa? Iya, memang pertanyaannya apakah P3 ya sebagai political institution itu cukup penetratif di kalangan kaum Nahdien gitu. Nah, memang kalau kita pikir secara rasional, pertimbangan P3 itu adalah bagaimana kemudian Sandi itu bisa tampil ke depan gitu. Nah, Sandi itu sebenarnya ya justru pada masa 2019 itu justru disebut santri kota. Dia. Berarti bukan NU gitu. Nih? Santri ya, NU juga gitu, santri kota tapi gitu. Nah, apakah kemudian dia mampu memanfaatkan ya santri kota ini, gitu. Kalau Mahfud itu santri desa dan NU, kota sekalian. Dan dia artinya dia benar-benar genuine NU dia, gitu. Okay. Nah sekarang itulah sebabnya saya kira ya. Apapun yang terjadi sekarang ini adalah respon terhadap munculnya Muhaimin dan Anies Baswedan gitu. Jadi perpaduan dari mereka itu merubah semuanya sehingga seluruh orang bicara tentang Jawa Timur gitu di dalam konteks ini. Nah, jadi dari pihak ya Prabowo sendiri itu jauh lebih sukar untuk mencari. Kenapa? Di sana. Karena seluruh calon wakil presiden itu tokoh semua. Kita lihat di situ ada Erick Thohir
ya, bukan partai yang saya mau katakan. Erik sendiri secara pribadi itu sudah menjadi institusi. Karena dia juga dekat dengan at least ya anak-anak Ansor gitu. Oke. Yang kedua, kita lihat di situ ada Erlangga Hartarto yang di-endorse officially ya by his party. Golkar. Pokoknya gitu, kalau dia bukan calon presiden, at least wakil presiden gitu. Nah, tekanan ini sebenarnya ya memberikan suatu dilema. Iya. Kalau kemudian tidak jadi, maka potensi dia untuk ngelirik ke tempat lain juga tinggi gitu. Betul. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat Ya. kesan saya ya, saya harap saya salah ya. The benefit of doubt, kata Nurholis Majid, saya harap saya salah, tetapi dilema yang dihadapi oleh Prabowo lebih besar dibandingkan ya Ganjar. oleh Megawati Soekarno Putri. Bang Andre, saya tanya terakhir kepada Bang Andre, apakah itu pertimbangannya karena memang sosok-sosok di dalam koalisi begitu kuat, Erick Thohir, Erlangga, sehingga memang Gerindra ini masih abu-abu akan mengusung Ibu Khofifah, sampai sekarang keluar statement cukup hanya di tim sukses, seperti itukah? Caca, jadi seluruh nama yang diusulkan kepada Pak Prabowo yang mengapung itu, ini tokoh-tokoh yang kuat semua, betul kata Bang Fahri Ali, Pak Erlangga, ya, Ketua Umum Partai Golkar dengan segala mesin Partai Golkar. Pak Erick Thohir, ya selain diusulkan PAN, kita tahu elektabilitas Pak Erick Thohir di nasional maupun di Jawa Timur sangat kuat. Lalu ada Mas Gibran, ya, yang memang banyak juga diusulkan oleh partai-partai pendukung yang ada di koalisi Indonesia Maju. Jadi memang sekali lagi memang tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat cawapres Pak Prabowo ini memang luar biasa, hebat-hebat gitu loh. Termasuk Bu Khofifah. Nah, pertanyaannya kan kapan diputuskan? Nah, kami optimis di saat yang tepat keputusan itu akan diambil dengan musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Kenapa? Karena memang masih berproses, Caca. Jadi bukan sulit, Caca, tapi insya Allah kita akan putuskan secara smooth, ya, damai, tanpa voting. Nah, permasalahannya kami dalam tahapan menyelesaikan tim pemenangan itu dan juga program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu dua hal itu yang sedang kami kerjakan, barulah nanti kami masuk ke poin yang ketiga, penetapan cawapres. Jadi itu, Caca. Jadi insya Allah memang kandidatnya hebat-hebat, luar biasa, tapi insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kami percaya sekali para ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo semua merah putih. Demi kepentingan bangsa dan negara akan diambil keputusan musyawarah dan mufakat tanpa voting. Baik. Jadi gitu, Cak. Ya, hanya memang tahapannya masih berjalan, Cak. Oke, mungkin singkat Pak Fahri, sebenarnya untuk sosok yang kuat di NU cukup di tim sukses ataukah memang harus cawapres kalau inilah kemudian perebutan kekuatannya? Kalau tokoh itu sudah digadang-gadang sebagai calon cawapres, bisa saja dia gelo, bahasa Jawanya itu kecewa kalau kemudian hanya dijadikan ketua tim sukses gitu. Karena kapasitasnya itu adalah cawapres gitu. Kok gue jadi tim sukses, paling gue jadi menteri, kira-kira begitu gitu. Itu dilema gitu. Memang harus lebih awal gitu. Andai kata Muhaimin dulu langsung menjadi wakilnya, calon wakilnya Prabowo, tidak serumit ini persoalannya sekarang. Baik. Nah, bagaimana Mas Raffi ditanggapi? Tim sukses nggak cukup, memang harus dari cawapres juga ini NU, bagaimana? Jadi kalau nanti sudah diputuskan ya, dan Pak Ganjar kan sudah bicara bahwa tinggal menunggu hari baik saja cawapres yang akan mendampingi beliau siapa. Kalau nanti sudah diputuskan baik itu. Tapi memang alotkah sampai kemudian belum keluar nama di internal? Bukan soal alot. Ini untuk menentukan calon pemimpin ke depan ini kan nggak bisa buru-buru. Ojo ke susu kata Pak Jokowi kan nggak bisa. Penuh dengan pertimbangan. Nah, inilah yang kami yakin para ketua umum partai
Ibu Megawati Soekarno Putri, Iya. Pak Mardiono, Ketua Umum kami, kemudian ada dari Perindo, Iya, iya. Hanura, ini merumuskan yang terbaik Oke. untuk bangsa. Nah kalau Mas Andre terakhir karena ini koalisi paling besar ya, apakah memang juga semakin rumit karena semakin banyak kepentingan, semuanya juga masing-masing mengusung nama, ini nggak keluar-keluar nama cawapres ini, seperti apa Bang Andre? Insya Allah tidak rumit ya Caca, sekali lagi insya Allah tidak rumit. Tadi saya jelaskan kan ada tahapan ya Caca. Tadi tahapan tim pemenangan, tahapan visi dan misi dan program kerja, baru kita masuk ke tahapan cawapres. Jadi ini soal tahapan saja, Cak. Jadi nanti pas masuk tahapan yang ketiga tadi, penentuan cawapres, insya Allah tidak rumit. Kami berkeyakinan seluruh ketua umum ini sangat legowo, seluruh ketua umum ini memikirkan kepentingan bangsa dan negara dan semua merah putih. Insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Oke. Jadi memang tapi masih butuh waktu karena kita mempersiapkan tahapan tadi, Cak. Tim pemenangan, program kerja, visi dan misi. Begitu, Cak. Oke, terakhir Pak Fahri, tapi masih ada kemungkinan tidak sosok cawapres dari Ganjar dan juga Prabowo bukan dari kalangan NU? Ya, terlalu berisiko ya. Oke. Sikat saja, terlalu berisiko sekarang ini gitu. Karena Muhaimin has been there. Gitu. Oke, sampai seberapa penting kemudian suara di Jawa Timur ini kemudian akan militan memilih jikalau memang mereka Ya punya kalau cawapres? tidak ada dari yang lain, Oke. ya mereka tidak ada punya pilihan. Siapa? Oke. Sebenarnya kalau sektor dari Jawa Timur ini dengan sudah 10 tahun kita kemudian 2 dekade kita pilpres dan anak muda sekarang lebih eksis sebagai calon pemilih muda dan pasti mereka juga dari NU. Iya. Sama tidak sih treatmentnya? Sama. Sama ya? Sama treatmentnya. Oke. Mereka masih berada di dalam sebuah budaya yang sama. Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fahri, terima kasih Mas Rapih, terima kasih juga Bang Andre. Kita tunggulah pemirsa di mana memang politik ini dinamis. Kita masih akan menunggu siapa sosok cawapres untuk Ganjar dan juga Prabowo. Apakah memang benar dari sektor atau basisnya NU, tapi bisa juga tidak mengingat siapa yang tahu ini politik. Dan saya nanti akan langsung saja ini menyapa rekan saya Ken yang nanti punya sajian yang spesial. Sesaat lagi ada apa?